Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview sebuah mixer digital. Apa kelebihan dari mixer digital Yamaha AG03? Ini versi Indonesia, jadi mudah untuk dipahami insya Allah. Ikutin terus reviewnya. Ini adalah Yamaha AG03. Ini adalah sebutnya digital mixer. Kenapa digital mixer? Karena memang ini bisa langsung berhubungan dengan komputer, ya. Baik itu untuk podcast maupun untuk rekaman ataupun ya hanya sekedar karaoke dan lain sebagainya atau main game. Nah, terlihat lebih simpel daripada yang analog. Karena apa? Karena rahasianya, semua setting-setting yang dilakukan di analog itu dilakukan di komputer, ya, di software. Jadi semua sistem treble bass dan lain sebagainya itu ada di sini nih. Nah, di dua alat ini itulah yang nanti akan menghubungkan ke komputer sehingga kita bisa merubah semua setting suara-suara dan lain sebagainya dengan cara nanti menekan tombol ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat tentang Yamaha AG03 ini. Ya, Yamaha AG03 ini sebenarnya hanya terdiri dari satu input, ya, satu input untuk mikrofon kondenser, ya. Ini bisa langsung dihubungkan ke mikrofon kondenser, tuh, langsung dimasukin. Ya, bisa juga, ya, hanya sederhana saja seperti ini. Bisa mikrofon kondensernya kita masukin. Dan di sini dia sudah memiliki sistem phantom power. Ya. Nah, untuk menyalakannya kita tinggal mencolokkan. Nah, hebatnya di sini karena ini sistemnya adalah digital, maka kita cukup menghubungkan yang namanya digital ini, ya, digital ini dengan kabel USB masuk ke sini. Oke. Nah, hebatnya kabel ini adalah sederhana sekali. Hebatnya kabel ini selain dia bisa mengalirkan power ke mixer ini. Jadi mixer ini cukup kecil, butuh powernya. Kita bisa mobile kemana saja dengan cukup membawa laptop dan membawa mixer ini. Langsung kita bisa streaming, kita bisa bikin siaran di outdoor gitu ya, hanya dengan membawa mixer ini dengan laptop. Tapi mixer ini juga di belakangnya, kalau kita lihat di sini, selain ini bisa langsung menghubungkan ke komputer, ya, ini juga bisa dibantu dengan adaptor biasa. Ya. Bisa dipakai adaptor kalau mau traveling, kita cukup bawa power bank, kita colokin ke sini, selesai. Ya, jadi kalau seandainya kita tidak menggunakan komputer misalnya, kita hanya langsung pingin bikin rekaman, ya, kita cukup masukkan ke sini dari power bank di luar, kemudian nanti kita bisa atur suaranya di sana. Nah, langsung keluar dari output sini masuk ke speaker. Oke. Nah, ini kita akan menggunakan digital. Jadi digital kita akan masukkan ke sini. Ini adalah yang dari komputer langsung masuk ke digital. Ya. Jadi dia akan menyalurkan listrik dan dia juga akan menghantarkan data ke komputer. Ya, nanti kita akan jelaskan kenapa dia bisa menghantarkan data ke komputer. Kemudian di komputer ini nanti bisa di-streamingkan. Jadi kalau kita menggunakan mikrofon seperti ini, ya, kita bicara masuk ke sini, langsung bisa dialirkan ke sana untuk di-streaming. Atau kebalikannya, kita bisa menggunakan dari komputer sini, kita kirim lagu, okay. Kemudian kita mix dengan condenser mic, kemudian dilemparkan lagi ke streaming. Jadi ini bisa bolak-balik. Ya, itulah yang disebut nanti di sini ada menu loop. Okay. Ada menu loop. Nah, di sini ada loop back. Ini akan kita lebih jelaskan lagi. Di sini yang jelas ada satu input, ya kan? Satu inputnya ini adalah input untuk mic condenser. Di sini ada phantom power, ini sudah bisa dinyalakan. Ini kita nyalakan dulu ya, powernya. Kemudian ini bisa kita nyalakan phantom power. Ya.
untuk untuk mikrofon ini. Oke, untuk mikrofon ini kita sudah bisa langsung pakai phantom power, ya, condenser. Nah, kemudian di sini juga ada enaknya di sini, kalau inputnya adalah input 1, maka yang akan mengatur di sini. Ya. Yang mengatur volume adalah ini. Ini untuk mikrofon. Oke. Tapi kalau seandainya nanti di menu 2 di sini ada 2, ini adalah untuk gitar, ya. Kemudian ada juga untuk organ dan lain sebagainya, disebut in 2 dan in 3, gitu ya. Yang mengatur di mana? Yang mengatur di sini. Turun. Nah, mengatur di sini dengan di sini. Yang di sini ya. Ini in 2 dan 3 tuh di sini. Oke. Nah, yang ini untuk apa? Yang ini adalah untuk mengatur suara yang dari laptop tadi, dari kabel ini masuk ke sini. Kemudian dia bisa diatur suaranya. Besar, kecil. Ya, sebelum nanti masuk ke output. Jadi ini untuk mengatur suara dari laptop. Oke. Nah, di sini untuk headset. Jadi headset itu biasanya ada yang menggunakan otomatis ada mic-nya, ada headphone-nya ya. Masukin dua-duanya. Jadi kita bisa langsung streaming atau siaran di sini. Kalau tidak mau menggunakan ini. Intinya, ini sebetulnya kalau kita masukkan headset di sini, otomatis dia akan mereplace ini. Fungsi dari sini. Jadi salah satu yang dipakai. Mau pakai headset atau mau pakai mic condenser. Ini untuk aux. Jadi kalau kita adalah dari handphone, ya mau lagu-lagu dari handphone atau pengajian dari handphone, kita masukin ke aux ini. Jadi ini kok piranti-piranti input ya. Ini semua input 1, input 2, 3, input 1 juga ya, karena dia mereplace ya. Ini sebetulnya input auxiliary. Nah, hebatnya di sini, di dalam digital seperti ini, di sini ada yang istilahnya disebut sebagai dry channel 1 dan 2 ya. Jadi ini 1 dan 2. Maksudnya di sini adalah antara suara dari mikrofon kondenser ya. Misalnya kita pakai mikrofon kondenser di sini dan gitar, misalnya kita masuk di 2, kemudian kita nyanyi nih. Ya, maka yang akan terjadi adalah suara dari mikrofon dan dari gitar ini nanti akan dipisah. Ya, pada saat output dipisah. Jadi misalnya ini keluar di speaker kiri, yang ini akan keluar di speaker kanan. Tetapi kalau kita settingnya itu kalau setting di sini, kalau settingnya adalah di input mix, kalau di input mix, maka yang terjadi adalah suara dari mic condenser dan suara dari gitar itu akan di-mix, dijadikan satu. Jadi speaker kiri dan speaker kanan untuk kita dengarkan nanti adalah menjadi satu, suara kita dan suara orangnya. Ya. Itu adalah input mix. Dan inilah yang kita jelaskan tadi adalah loopback. Ya, loopback. Ini adalah suara yang dari laptop tadi. Ya, bisa kita masukkan ke sini. Misalnya di sini kita menggunakan player gitu ya, kita masukkan ke sini ya, kemudian kita keraskan, misalnya suara kita kepengen keras, kita keraskan, settingnya di loopback, maka dia akan masuk ke sini, kemudian kita sambil bisa mengomentari dengan melalui mikrofon kondenser kita gitu ya, langsung masuk ke sini. Oke, masuk ke sini, ini aja deh, masuk ke sini. Nah, kemudian langsung saja nanti dari situ akan dikembalikan lagi, karena yang disebut tadi adalah di sini sebagai loopback. Ya. Dia akan kembali lagi ke sana untuk nanti disiarkan secara streaming atau direkam di laptop. Ya, di laptop. Keren. Kemudian yang berikutnya adalah di sini hubungannya adalah dengan output. Ya, ini dengan output. Semua ini adalah dengan output. Ya, di sini untuk left right. Kemudian ini juga untuk output, ini untuk input pedal ya, pedal. Biasanya kalau musik itu ada menggunakan flute. Ya, saya juga nggak begitu tahu tuh kalau yang itu. Kemudian ini untuk speaker 2 ini ya, speaker. 2 ini untuk speaker.
left right. Ya. Kemudian ini untuk earphone. Ya. Ini untuk earphone atau headphone gitu ya. Nah, ini semua adalah perangkat output. Oke. Yang mengendalikannya di mana? Kalau output di sini berarti yang turun ke bawah. Yang mengendalikan adalah ini. Ini adalah untuk mengendalikan kekerasan suara speaker yang di atas ini. Itu bisa kita keraskan di sini. Atau kita memonitornya menggunakan headphone. Kayak di radio. Maka kita menggunakannya yang ini. Kita masukin headphone di sini. Kita mengeraskannya di sini. Oke? Sangat simpel sekali. Dan nanti kita akan mempelajari bagaimana sih caranya untuk merubah-rubah suara. Misalnya kita ingin suara desisanya tinggi, atau kita ingin treble tinggi, atau bassnya tinggi. Itu nanti yang akan bermain di sini. Ini disebut sebagai digital. Jadi seluruh amplifier yang ada yang kelihatan banyak itu kalau di monitor mixer analog, semua hanya akan dimasukkan ke sini. Ya. Jadi sifatnya nanti kita setting di komputer suara yang paling enak mana. Ya. Ini kita sambungkan kabelnya tadi ya. Kita sambungkan, kita ngomong misalnya di mikrofon tes gitu, kemudian nanti masuk ke sana, nanti ada software di sini, di laptop ada software, kita cari suara yang paling enak. Ya, tentu saja nanti kita colokin di sini headphone ya. Karena nanti begitu kita ngomong, masuk ke softwarenya yang ada di komputer, sama software di komputer dikeluarkan lagi ke sini, kemudian dikeluarkan lagi ke headphone. Ya. Jadi dari mikrofon masuk ke channel 1, kemudian masuk ke software di sini, di amplifier, dan naikkan turunkan macam-macam. Kemudian cari yang paling enak, dia akan bisa dimonitor langsung di sini oleh headphone kita atau oleh speaker, ya, atau oleh speaker. Oke. Nah, paling enak yang mana? Lalu nanti di komputernya bisa di save. Ada sekitar 10 setting yang bisa Anda save di komputer yang paling enak. Misalnya untuk anggota keluarga, untuk suara bapak paling enak kalau bicara di mic itu user 1. Untuk ibu yang paling enak itu adalah di user 2. Maka user 1 tulis untuk suara bapak, user 2 untuk suara ibu, misalnya gitu ya. Nah, nanti pada saat misalnya yang paling sering pakai adalah bapak, pakai user 1, kemudian user 1 di save di komputer, di softwarenya, kemudian di load ke sini, ke alat ini. Otomatis alat ini akan berfungsi dengan settingan user 1. Okay. Settingan user 1. Nanti kalau seandainya kapan-kapan ibu mau pakai, tinggal buka user 2 yang sudah di save di sini, langsung di load, masuk ke sini, jadilah ini setting berdasarkan user 2 dan seterusnya. Cukup simpel, jadi kita nggak usah ngatur lagi, karena semuanya sudah ada atau sudah simpan di softwarenya. Ya. Jadi kalau sudah disimpan di softwarenya, tinggal kita mau siapa yang bicara, masukkan ke sini. Ya, tapi rata-rata orang mudah sih. Kalau laki-laki rata-rata sama. Ya. Jadi kita cukup masukkan saja satu user. Ya. Saya pun selama ini juga tidak pernah ganti-ganti. Cukup user 1 karena suara laki-laki. Saya dengan anak saya misalnya laki-laki, sehingga ya tidak berubah. Oke, sehingga ini yang patut kita jelaskan saat ini. Nanti kapan-kapan kita akan membahas tentang software-nya sendiri, ya, bagaimana untuk merubah-rubah seperti ini. Ya, di sini ada 2, ya, di sini ada keterkaitan dengan kompresor dan equalizer. Di dalam software sana memang ada kompresor dan equalizer. Ya, ada satu setting. Di layar sebelahnya itu ada layar untuk efek. Efek ini misalnya ada di efek di dalam ruangan, efek di dalam hall, efek di dalam konser dan lain sebagainya, itu bisa pakai efek. Biasanya saya sih nggak usah pakai efek, yang penting kompresor ini. Di
Dimatikan pun juga tidak masalah, tetapi nanti akan menjadi default. Tapi kalau seandainya dinyalakan, berarti ini sesuai dengan apa yang kita load ke sini. Dan load itu bisa lagi di-reset. Dalam software ini bisa dilakukan reset kembali. Ya. Itu saja. Satu lagi mungkin di sini ada tombol mute. Ya, ini untuk kita matikan semua suara yang keluar di sini, di sini. Secara langsung walaupun ini masih gede. Ya, tapi kalau ini kita mute, maka semua suara akan, dan misalnya kalau ada mendadak orang berbicara, ya udah langsung kita matikan saja, gitu ya, tanpa kita harus matiin gitu ya. Oke, ini Yamaha AG03, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.